Oh, manusia itu manusia. manusia. Udah, Ya, selesai, clear. betul. Ya, Ya, terus Bapak Tuhan, anaknya Tuhan juga dong. Simple clear. aja. Clear. Oh gitu. Baik, baik. Kita ikuti. Di dalam Keluaran 4 nomor 42, Israel dikatakan sebagai anak Allah. Kok Israel nggak dipanggil Tuhan? Mana? Gua baca. Keluaran. Di dalam Yeremia 31 nomor 9, Efraim dikatakan sebagai anak Tuhan. Kok nggak Tuhan juga dia? Di Yeremia berapa? Keluaran Yeremia 4 berapa? nomor 22. Keluaran 4 nomor 22. Satu. Keluaran 4 nomor Ya, 22. Keluaran 4 nomor 22. Nah, gue bacain. Nomor 22. Hmm. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Nah, terus? Makanya dia disebut Nah, bangsa terus? pilihan Tuhan. Israel dikatakan sebagai anak Allah, anakku. Nah, kenapa dia nggak Iya. dipanggil Allah? Kenapa dia Loh, nggak dipanggil Tuhan? itulah Clear itu, namanya clear. kenapa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Karena Israel itu Nggak nanya itu. Fokus di pertanyaan, fokus di pertanyaan. fokus. Bukankah tadi ente mengatakan, kalau misalkan dia itu adalah anak Allah, berarti artinya Allah. Nah, di sini Israel, di dalam Keluaran 4 nomor 22, Israel dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa nggak dipanggil Allah juga? Oh, Clear itu, clear. gampang jawabnya. Clear itu. Gampang Ah, jawabnya. gimana? Israel itu Ya, dipanggil anak gimana? karena Bapa yang memilih. Sedangkan Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Nah, kalau Yesus memilih nggak? Kalau Yesus dipilih nggak Yesus? Beda. Yesus Gue ulangin dipilih ya. nggak sama Bapak? Gue ulangin, boleh nggak gue Ah, ulangin? Israel nggak dipanggil gini loh, Pi. anak karena Bukankah dia tadi standar bangsa ente, pilihan Tuhan. P, P, bentar, P. Bukankah tadi standar ente mengatakan, karena dia itu adalah anak Allah, makanya dia itu Allah. Kan standarnya seperti itu. Makanya kami ikuti standar ente. Di dalam Keluaran 4 nomor 22, Israel dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa nggak Allah juga? Di dalam Yeremia 31 nomor 9, Efraim dikatakan sebagai anak Allah juga. Kenapa nggak disebut Allah? Masih banyak yang lain. Nah, Adam dikatakan sebagai anak Allah, semua para nabi dikatakan sebagai anak Allah. Kenapa mereka tidak dikatakan Allah juga? Karena gua mengikuti standar ente di sini. Bukankah yang namanya dia adalah anak Allah, berarti artinya Allah. Berarti Israel juga anak Allah. Efraim juga anak Allah. Artinya Israel juga Allah, Efraim juga Allah. Standar ente yang dipakai. Clear itu, clear. Clear. Koma. Jangan ngomong kotor dong, santai dong Bang Dewa. Gue kan nggak mau ngujak dari tadi kan. Nah, enggak, orang gua ngikutin ente, standar ente. Kan Iya, ente selalu bilang clear. Cuma clear. masalah, kadang gua bilang flare gitu. Aku kasih tahu Maaf, salah itu. Vi. Yesus itu anak tunggal, Vi. Beda dia. Gue ulangin ya. Oh, itu bertentangan, Pak Amar. Bertentangan. Yesus dikatakan sebagai anak tunggal, tetapi ternyata di dalam Ibrani 1 nomor 6, Yesus pun dikatakan sebagai anak sulung. Itu bertentangan itu ayat itu. Yang satu mengatakan tunggal, yang satu mengatakan sulung. Gue lebih paham Bible ente berarti ya, Pak ya. Clear itu, clear. Gue jawab. Oke, gue Siap. jawab. Gue ulangin ya Bang Dewa ya. Baik. Kenapa Israel dipanggil anak? Karena Israel bangsa pilihan bangsa Bukan pilihan itu, Tuhan. Pi. Standarnya, Pi. Gue jawab dulu dong. Sabar. Kalau nggak gini deh, gue kasih analogi yang gampang aja. Contoh Diablo aja, karena Diablo kan sahabat gue. Jadi dia nggak baper. Diablo punya anak kandung, betul? Betul. Tapi Diablo bisa nggak manggil orang lain anak? Boleh kan? Boleh. Oh gitu. Berarti Itu sedikit antara Yesus dengan Israel dikatakan sebagai anak Allah. Berarti Yesus itu adalah anak kandung, sementara Israel itu adalah anak angkat. Begitu? Gua nggak bilang Atau anak gimana? angkat. Makanya dibilang bangsa baik. pilihan Tuhan. Bangsa Baik, pilihan Tuhan. kita pengen tahu status dulu ya. Sebentar, Bang Dewa. Artinya itulah gini nih. Gua kasih contoh. Sebentar ya, 2 detik lagi. Bukti Israel bangsa pilihan Tuhan karena sampai saat ini berdiri dan tak terkalahkan. Udah clear. Clear, baik. Israel dikatakan sebagai anak Tuhan, berdiri dan tidak terkalahkan. Ya. Arab juga tidak terkalahkan sampai sekarang. Begini, Pi. Bukankah tadi standar ente mengatakan
Yesus kenapa dikatakan Allah? Karena dia itu adalah anak Allah, anak tunggal Allah. Sementara ketika Yesus mengatakan dia adalah anak tunggal, di dalam Ibrani 1 nomor 6, Yesus dikatakan sebagai anak sulung. Apakah yang namanya tunggal sama sulung itu sama? Tentu berbeda. Clear itu, clear. Nah, terus tadi standar ente lagi mengatakan, Yesus dikatakan anak Allah, itu artinya Allah. Makanya di sini kami bawa yang namanya Keluaran 4 nomor 22. Ternyata Israel dikatakan sebagai anak Allah. Efrem dikatakan sebagai anak Allah di dalam Yeremia 31 nomor 9. Ternyata yang Pipi percaya di sini, kenapa Yesus dikatakan sebagai anak Allah? Yang mengaku Yesus anak Allah, yang mengakui itu cuma setan, Bi. Lukas 4 nomor 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkaulah anak Allah. Yang mengaku Yesus anak Allah, ternyata itu adalah setan. Roma 1 nomor 4, yang mengaku Yesus anak Allah, diakui Yesus anak Allah, itu adalah Paulus. Sementara Yesus mengakui secara gamblang, di dalam Matius 16 nomor 27, dia adalah anak manusia. Jadi yang mengatakan anak Allah siapa? Setan yang mengatakan anak Allah. Apakah Pipi percaya? Pipi percaya dengan pernyataan setan. Yang mengatakan Yesus anak Allah, itu adalah Paulus. Di mana itu ya? Roma 1 nomor 4. Pipi lebih percaya Paulus daripada percaya sama Yesus. Yesus mengatakan, aku adalah anak manusia. Jadi standar ente mengatakan, Yesus dikatakan Allah, karena Yesus itu adalah anak Allah, standar ente gugur di situ. Clear. Clear itu clear. Itu, Pi. Gue jawab boleh? Nggak boleh, Pi. Udah, kok dibantah sih? Bebel ente dibantah gimana sih? Gue nggak bantah, gue menjawab, gue nggak bantah. Oke? Yang ente jawab apa? Satu-satunya Bapa di sorga berbicara kepada banyak orang bahwa Yesus adalah anaknya hanya kepada Tuhan Yesus, betul? Didengar banyak orang, betul? Nah, dan Yesus pernyataannya, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Clear? Oke. Clear gak? Gue jawab Clear lagi. gak itu? Gue jawab lagi. Nah, Itu kan khotbah Iya, Tuhan iya. Yesus di gunung, betul? Kamu tuh siapa? Apakah kamu tuh kok jadi ke mewakili situ semua ya? manusia? Lah enggak, sebentar, Bang Dewa, sabar. Aku nggak emosian, sabar. Itu kan perkataan Tuhan Yesus waktu khotbah di bukit. Pertanyaan saya kepada Bang Dewa, apakah kamu itu mewakili Berarti semua manusia? pernyataan Yesus mengatakan, Kamu itu ya, adalah pernyataan sebentar, Yesus Bang Dewa. yang mengatakan, Sebentar. jangankan Kamu itu rupa, adalah suaranya pun tidak bisa kau dengar. kamu Tiba-tiba dengar, kan? Allah terdengar suaranya. Ini yang bohong Yesus atau Matius? Yang Gue berbohong. jawab ya. Gue jawab ya. Ah. Tidak ada yang berbohong, tolong jangan dipotong. Itu kan khotbah Tuhan Yesus dan didengar orang banyak, betul? Pertanyaan saya, Tuhan Yesus berkata kamu itu menunjuk kepada siapa? Orang-orang yang di sekitar situ, bukan merujuk kepada seluruh umat manusia. Karena pada waktu suara itu terdengar, pada saat Tuhan Yesus dibaptis. Jadi ini berbeda konteks, berbeda orang. Clear ya, tidak ada yang berbohong, betul semua. Silakan. Baik. Siap. Bukankah pernyataan Yesus mengatakan, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Artinya, semua orang siapapun juga tidak bisa yang namanya mendengar suara Tuhan dan melihat rupa Tuhan. Tapi ternyata tiba-tiba pada saat Yesus keramas di Sungai Yordan, tiba-tiba terdengar suaranya. Jelas di sini ada dua pernyataan. Yesus mengatakan tidak bisa terdengar suaranya, sementara dari Pak Matius mengatakan itu bisa didengar suaranya. Ada yang namanya berbohong di sini antara Yesus dan Matius. Clear itu. Kembali lagi ke masalah anak Allah. Tadi Pipi percaya kalau yang mengatakan anak Allah itu adalah setan. Jelas Pipi lebih percaya dengan setan yang menyatakan Yesus adalah anak Allah. Sementara Yesus pribadi mengatakan di dalam Matius 16, dia mengaku kalau dirinya itu adalah anak manusia. Pertanyaannya, Pipi lebih percaya setan atau percaya sama Yesus? Clear itu clear. Gue jawab. Lebih percaya mana? Gue percaya perkataan Bapa di surga. Bukan, Pi. Pertanyaan saya itu, Pi, tolong nyambung, Pi. Gue jawab itu. Gue tolong nyambung, kepada tolong Bapa di nyambung. surga. Betul? Coba ente buka Lukas 4 nomor 41. Di situ dikatakan setan mengakui kalau Yesus itu adalah anak Allah. Roma 1 nomor 4, Paulus mengaku kalau Yesus itu adalah anak Allah. Sementara pengakuan Yesus langsung mengatakan kalau dia itu adalah anak manusia.
Pipi lebih percaya setan atau lebih percaya sama pernyataan dari Yesus? Gua jawab ya. Clear. Gua jawab boleh kan? Gua percaya perkataan Pertanyaannya Bapa di tahu nggak surga. pertanyaannya? Pertanyaannya Iya, apa? jawabannya gue itu. Gimana Saya sih? nggak bertanya seperti itu. Nggak Lah, bertanya gua percaya seperti kok itu, itu. Pi. Gue percaya Dewa perkataan nggak Bapa di bertanya surga. seperti itu. Gimana sih Pipi ini? Coba Loh, dong, Pi, kalau gue nyambung percaya, lah. Nyambung ya, yang namanya gue jawaban ngambung itu. Bang Dewa. Waktu Tuhan Yesus dibaptis, kan Bapa di surga berbicara, gue percaya perkataan Bapa di surga. Clear. Clear. Kok nggak nyambung ya? Ya, ini pertanyaannya mudah loh ini. Lukas 4 nomor 41, saya ulangi ya. Lukas 4 nomor 41, setan mengakui kalau Yesus itu adalah anak Allah. Roma 1 nomor 4, Paulus mengaku kalau misalkan Yesus itu adalah anak Allah. Sementara Yesus mengakui di dalam Matius 16, dia adalah anak manusia. Clear itu, clear. Pertanyaannya itu, lebih percaya dengan Yesus atau lebih percaya dengan setan? Kalau Pipi mengatakan, saya lebih percaya dengan Allah Bapa, artinya pernyataan Yesus juga salah di sini. Karena dia mengaku dirinya adalah anak manusia. Berarti bertentangan antara Allah dengan Yesus memiliki pernyataan yang bertentangan di situ. Bapa mengatakan Yesus anak Allah, Yesus mengatakan Yesus anak manusia. Setan mengatakan Yesus anak Allah, Paulus mengatakan Yesus anak Allah. Jelas pernyataan Yesus secara gamblang mengatakan dia adalah anak manusia. Ini jelas, clear. Bukan clear lagi, flare. Gitu, Pi. Jadi Pipi lebih percaya sama pernyataan Allah Bapa, artinya Yesus salah di sini ya, Pi ya. Oh, Clear. enggak salah, Clear. Enggak salah. Karena Baik, sekarang begini aja, Pi. Di mana pengakuan Yesus kalau dia ada mengaku anak manusia, Pi? kenapa? Di mana pernyataan Yesus kalau dia adalah mengaku secara langsung kalau dia adalah anak Allah, Pi? Di mana pernyataannya? Karena Tuhan Yesus memanggil Allah Bapa. Loh, ini nggak nyambung ya? Oh, nggak nyambung. Gimana sih setiap Kalau ada bertanya itu anak- selalu nggak nyambung? Sebentar Dewa. Apa ini yang satu saya lagi. tanyakan ke Kalau Pipi, ada- mana sebentar. pernyataan dari Yesus langsung yang mengatakan kalau dirinya itu adalah anak manusia, anak Allah. Pernyataan Yesus bahwa saya ini adalah anak Allah. Ada nggak pernyataannya? Ada, gue jawab. Jangan kemana-mana, Pi. Baik, Gua di nggak mana kemana-mana. dalilnya, Pi? Kita bahas. Di mana dalilnya? Gue nggak kemana-mana. Di mana Karena dalilnya? Tuhan Yesus memanggil Allah Bapa. Sebutkan. Sekarang ente memanggil. Baik, sekarang ente memanggil Allah Bapa sebutan apa? Sebutkan Bapak di tidak? Alkitab. Sebentar. Sebutkan di Alkitab yang manggil Bapa pertama kali kecuali siapa? Tuhan Yesus kan? Terus? Betul? Ya sudah kan, itu buktinya. Oh, baik. Kita bahas anak berarti ya. Dari tadi nggak jawab pertanyaan, berarti kita bahas Nggak, anak nggak. sekarang. Menurut ente, Gue jawab. baik, menurut ente, Pi, Gantian menurut dong. ente, Pi, Gantian dong, kan dari 5, aku 1 aja boleh nggak? sebentar Aku dulu, bicara Pi, ini sejarah belum aja. beres. Dari Nggak, tadi saya sejarah. bertanya itu, Pi, jawaban Pipi itu nggak sama sekali nggak menjawab pertanyaan, Pi. Nggak, Nah, Bang sekarang Dewa, kita gua bahas 1 aja. anak. Gantian Kita dong, bahas gantian. anak di sini. Gantian dong, Nah, gue 1 aja. Gue 1 aja boleh nggak? Sebentar, belum beres, Pi. Kalau masuk ke Al-Quran percuma, Pi, ya, percuma. Gua Karena nggak- ente gua Bible nggak sendiri bahas tidak percaya. Al-Quran. Bible Gini. sendiri dibantah sama ente. Dengar, Ya, gue nggak dibantah pernah bahas sama ente. Al-Quran karena gue nggak pernah baca. Gue Baik, nggak bahas Al-Quran. kita bahas mengenai soal anak di sini. Sebentar. Bahas soal anak di sini ya. Dewa mau fokus di anak aja deh, di anak aja. Sebentar, Nah, menurut gantian dong, ente- Bang Dewa, gue nanya dong. 1 aja. Gue nggak bahas Al-Quran. Aduh. Gue nggak pernah bahas Al-Quran loh. Tanya orang-orang. Gue 1 Ya aja udah, pertanyaan, Pak. boleh nggak? 1 aja, oke? Apa? 1 aja pertanyaan gua, dan gua nggak nyentuh Al-Quran, nggak pernah gua, karena gua nggak pernah baca. Gini, Ya nggak apa-apa, pertanyaan gua. tentu juga nggak apa-apa. Kalau punya ilmu. Gua nggak pernah baca, jadi gua nggak ini. Ngapain gua tanya? Ya baik. Gini, Nah. pertanyaan gua gini. Bang Dewa kan percaya tuh, yakin tahu bahwa Muhammad adalah pimpinan umat Islam, betul? Betul. Pertanyaan saya adalah, Raja Salman. sebentar Bang, aku mau ngetes Bang Dewa. Sebutkan 1 Raja keturunan Salman Muhammad yang dipertanyakan. yang Bang Dewa. jadi pimpinan di Arab. Loh, gimana sih ini? Gue ulangin ya. Pimpinan itu kan Pemimpin. enggak begini loh, gini. Nah, silakan.
Nggak, maksud ente gitu, sebutkan ini pertanyaannya kemana sih arahnya? Gue ulangin. Muhammad kan memimpin umat Islam, betul? Nabi, beliau adalah Ya, ya. nabi. Ya, Nabi ya. kita, terus Ya, betul. Ya. Dia kan punya keturunan, betul? ya, keturunan, betul. Betul. Terus, Sebelum itu. Kan umat Islam pasti menghormati beliau, betul? Muhammad maksudnya, betul? ya, 4 pertanyaan, terus. Ya, aku pertanyaanku satu. Nah, dia Nggak kan ada punya tadi keturunan. betul. Nah, Gimana? oke, gua ralat aja. Keturunannya pasti dihormati umat Islam juga. Pertanyaan saya, siapa cucunya atau siapa keturunannya yang menjadi pemimpin di Arab? Nggak tahu gua. Terus, Kenapa nggak ada? loh, kenapa ente maksa? Gua nggak maksa, gua tanya kenapa nggak ada? Loh, kenapa ente maksa kalau misalkan gua nggak tahu? Gimana sih? Ya Ente kan itu menjadi gimana? pertanyaan, kenapa Nah ini nggak ada? ya, orang Kristen itu gini ya. Kok orang Kristen Dia lagi? bertanya Kok saja, kok dia orang mah Kristen lagi? sebentar. Bertanya simpel itu aja. bertanyalah yang penting. Jangan yang Nah, itu- penting bertanya. Bukan itu. Ini gimana ini? Anda- Bertanya itu- itu yang penting, Pi. Jangan yang penting bertanya. Ya, Mau enggak. ngapain? Yang nggak penting yang nggak penting dijawab. Oke. Kita berbicara mengenai soal dalil yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam Bible. Kenapa menanyakan mengenai soal Khalifah setelah Nabi Muhammad kemana keturunannya? Lah mana gua tahu keturunannya gimana sih? Ente gimana ini? Berarti- Pipi ini bingung ini. berarti keturunan Pertanyaannya Muhammad nggak menambah tidak wajib keimanan sama memimpin. sekali. Nggak, gue bilang gue nggak pernah baca Al-Quran. Oh dan iya, gua jelas, Gue nggak jelas. bertanya. Kan gua nggak bertanya. Iya betul. Gua bertanya, Tidak wajib memimpin, politik. iya. Iya. Gue bicara politik dunia Arab, boleh kan? Boleh, betul kan? Politik lagi ini mah. Lah, Ini kita bahas ya mengenai soal anak Allah. Enggak, aku bicara politik. Pertanyaan saya, kenapa satu pun tidak ada keturunan dari dia yang memimpin umat Arab? Loh, ente kok harus maksa sih harus ada, Pi? Kenapa harus Gua maksa ada? contoh, Raja Salman, kenapa jadi raja? Karena bapaknya dulu raja. Nah, terus? Betul? Bisa nggak dewa jadi Terus? memimpin Arab Saudi? Kan nggak bisa. Karena tidak ada keturunan Bisa. raja, betul? Betul? Nggak bisa, bisa aja, betul? Bisa aja. Bisa Dari aja, ngomong semua bisa. orang bisa menjadi apapun juga, Pi. Bisa menjadi Sebutkan pemimpin, satu bisa menjadi khalifah. Yang pemimpin tidak Arab bisa itu Saudi menjadi di Tuhan, luar Pi. orang Arab. Sebentar Kan dulu, kayak gitu Pi. loh, Bang Dewa, bisa Sebentar dulu, dari Pi ya. Hongkong. Nggak, Sebentar, sebutkan Pi. pemimpin Pi, Arab sebentar, Saudi Pi ya. di luar orang Arab. Kan nggak ada, betul? Kan nggak ada. Yang kan? nggak ada. Terus? Yang nggak ada terus? Nggak ada kan, berarti pemimpin orang Arab harus Terus? orang Arab, betul? Terus? Masalahnya? Raja Arab Saudi itu kenapa sekarang Raja Salman? Karena bapaknya dulu, leluhurnya dulu raja, betul? Berarti Arab Saudi menghormati Terus masalahnya? keturunan Raja Salman, betul? Terus Betul? masalahnya? Nah, pertanyaan saya, kenapa? Iya, masalahnya apa? Gue cuma bertanya, gue gak ada masalah. Gue heran aja. Berarti Raja Salman, Oh, jangan heran, Pi. Jangan keturunan heran, Raja Pi. Yang Salman heran itu lebih isi Bible, dihormati Pi. gitu. Isi dalam Bentar. Bible. Gue bilang gue nggak pernah bahas Al-Quran. Pertanyaan gue berarti keturunan Raja Salman lebih dihormatin, betul? Lebih dihormati. Lebih dihormatinya itu karena apa? Orang itu kan dihormati karena akhlak. Kalau misalkan dia semena-mena, mau ngapain kita hormati, Pi? Betul? Berarti Clear itu clear? keturunan Muhammad nggak ada yang, berarti keturunan Muhammad ada akhlaknya nggak? Loh, yang namanya keturunan itu manusia itu ada yang berakhlak, ada yang tidak berakhlak, Pi. Yang namanya Oke. keturunan. Mana lebih Ya, berakhlak? bisa nggak Keturunan melakukan yang namanya Salman kesalahan? atau- Bisa, Pi. Bisa. Gimana? Oh, kita nggak ada urusan, Pi, dengan keturunan. Kenapa? Karena Allah tidak membeda-bedakan siapapun dia, Pi. Yang Allah bedakan di sini adalah ketakwaannya, Pi. Jadi, walaupun dia keturunan Nabi Muhammad sekalipun, tetapi dia melakukan yang namanya kesalahan, ya tetap harus dihukum, Pi. Walaupun dia keturunan raja sekalipun di dalam Islam, kami itu tetap harus bersikap adil, Pi. Itu di dalam Islam seperti itu. Jadi nggak ada Gua nggak urusan sama bilang- sekali.
Gue Ya. nggak bilang hukuman. Gue nggak bilang hukuman dari tadi. Gue nggak bilang hukuman. Gue hanya bertanya, kenapa Iya, yang gue udah menjawab. Gue udah menjawab gimana sih? orang lain? Kenapa? Ya, Itu terus? aja. Berarti Oh, nggak tahu. Berarti Kenapa nggak harus tahu. harus kami yang mengatur, Pi, untuk urusan masalah raja itu siapa? Itu kan urusan dari mereka, Pi. Bandewa Lebih baik Pipi seharusnya. tanyakan kepada mereka. Bandewa Ya. seharusnya Pipi ini bertanya kepada Yesus. Ya, Kenapa ya. sih kitab kita ini, Bible ini bahasa Yunani? Itu sedangkan Yesus orang Yahudi, bahasa Ibrani dia. Nah, tiba-tiba berubah bahasa Yesusnya ini. Itu kau pertanyakan. Baik, kita bahas mengenai soal anak tadi belum beres ya. Mengenai soal anak. Ya, lanjut. Baik. Udah. Itu ya Sekarang- menjadi pertanyaan besar bagi saya. Udah, silakan. Ya udah. Pertanyaan terbesarnya udah. Sekarang kita pertanyaan terbesar juga ini. Apakah Silakan. Yesus pantas dikatakan sebagai anak Allah? Pantas dong. Yesus buset. pantas tidak dikatakan sebagai anak Allah? Pantas Oh, dong. pantas, ya. Syarat untuk menjadi anak Allah itu apa? Salah satunya. Syarat untuk menjadi anak Allah. Harus membawa damai. Ya, buktikan aja. Syaratnya, maksudnya syaratnya. Oh, baik, saya buktikan, baik. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jelas ya? Clear ya? Clear tidak? Matius 5 nomor 9. Coba ente buka. Ya sudah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut sebagai anak Allah. Siapapun juga orang yang membawa damai, dia akan dikatakan sebagai anak Allah. Tetapi lihat Yesus pernyataannya. Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Matius 10 nomor 34. Jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pedang. Apakah Yesus itu membawa damai atau tidak? Berdasarkan dari pengakuan Yesus. Clear. Lukas 12 nomor 51. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, melainkan pertentangan. Jelas di sini ya. Lari, Wak. Yesus tidak pernah membawa damai, Yesus membawa pertentangan. Saya umat muslim, Pak Dalbo, Bayu Andika, Pak Ai, Bunda Ayun, Bang Erwin, Bang Cabing, dan semua yang ada di sini, saya kabulkan keinginan Yesus. Yesus membawa pertentangan, saya kabulkan keinginannya. Saya kabulkan itu. Yesus tidak pernah membawa damai. Dia kabur, Wak. PP ini gimana? Reza, selamat malam. Teruskan Pak Pendeta ya. Selamat sore, Dewa mau antar selamat sore, mau selamat ngantar sore, anak selamat dulu ya. sore. Ya, Dewa Oke, mau ngantar saya anak dulu jelaskan sebentar ya, sedikit 10 menit. Ya, saya jelaskan Apa yang mau sedikit. dijelaskan? Bertanya aja belum. Bahwa kenapa Tema baru, Pak. Yesus disampaikan bahwa Ah, dia adalah anak Allah. Itu adalah gelar daripada Yesus. Nah, kemudian tadi yang Anda bacakan tadi itu, barang siapa yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Itu artinya kita sebagai manusia ini ketika kita membawa damai, kita disebut anak-anak Allah. Lah bukan kalian. Gitu loh. Betul. Kalian Baik, dari mana membawa damai? Baik, siap. Kalian tidak pernah Ini membawa damai. janganlah kayak gitu, Pak. Kalau mau bertanya saja ya. Loh, kan Jangan. jelas tuh membawa Yang tidak perang. membawa damai itu, Pak, ajaran Kristen jelas tidak pernah membawa damai, Pak. Ah, jelas. Tidak ada. Sebentar, Pak ya. Tadi Bapak sudah. Ini dia. Ini dia. ya dengarkanlah, Pak. Bahwa Ini Sebentar, benar Pak. itu, Ya. kalian kan diperintahkan Gantian, bisa untuk nggak, Pak? Gantian, Pak. Kalau nggak mau di-mute, Untuk bisa nggak jadi memerangi, manusia artinya sejenak tidak ada saja dulu, Pak? damai. Sebentar, Pak ya. Oh, Santai, Pak ya. ternyata nggak mau jadi Baik, manusia, Pak, santai, kita Pak. jadikan manusia. Kalian kan diperintahkan untuk memerangi. Pak, ganti yang Oke. Bapak tadi ngoceh loh, kami dengar ya. Jadi manusia sejenak Orang-orang lah. Yahudi, Oke. Oh, orang-orang nggak bisa dia ini. Ini gimana ini orang ini? Sabar ya. Cing. Ya, Sekarang- lanjut, Bandewa. Apa yang tertulis di dalam Bible
Nggak usah Matius 5 nomor sekarang. 9 Saya udah dengan jawab itu. sebentar dong Kalian Pak, saya jawab. Gimana Bapak ini? Inilah Kristen setelah menipu pasti kesurupan. Kenapa sih Pak? Takut Kalian kan membawa peperangan, bukan membawa damai. Apa yang kalian bawa Pakai damai? data Gereja kita ini. digeruduk, gereja di Apa bukti demo. Kristen membawa damai? Apa bukti? Astagfirullah. Oke. Baik, Pak. Jadi Kita manusia bahas. dulu Nggak apa-apa, sejenak. Pak. Ya lanjut. Saya ngikutin lah. Islam katanya tidak pernah membawa damai. Islam melakukan yang namanya pengeboman, ya, seperti kejadian pada saat di Bali. Nah sekarang Pak, saya pengen nanya ke Bapak, yang mengebom pada saat itu gerombolan Amroji itu umat Muslim. Sekarang yang saya tanyakan ke Bapak, yang menangkap gerombolan Amroji itu agamanya apa Pak? Polisinya agamanya apa? Hakimnya agamanya apa? Jaksanya agamanya apa? Dan yang mengeksekusi gerombolan mereka itu agamanya apa Pak? Saya tanya Pak. Oke, apakah kejahatan yang harus Pak, saya tanya, harus Pak, jawab dibiarkan? pertanyaan saya sesuai dong, Pak. Tolong dong, Pak. Janganlah kayak gitu, Oke, ya. oke. Kalau Anda berbicara tentang jaksanya, polisinya, ya saya nggak tahu. Kau juga nggak tahu. Kamu Oh, gitu. cuma salah Berarti bicara. Bapak tahunya cuma pada saat Mana? kasusnya aja Mana ya. datanya? Pada Mana saat datanya bahwa kejelekannya mereka adalah saja. Kristen? Oke, mana datanya? Baik, Pak. Mana datanya Bapak bahwa sudah pernah ke hakim, Bonti? Sebentar, bahwa Pak. polisi mana? Bapak sudah pernah Mana datanya? sudah pernah ke Bonti nggak, Pak? Sudah pernah ke kamu Bonti? menghina, jangan kamu Binatang fitnah. ini mah padahal Mana kamu susah. fitnah? Jangan kau fitnah. Ini Mana? binatang Mana ini. Memang nggak salah Yesus mengatakan umat di luar Bani Israel itu anjing, coba Pak. saya Fitnah tunjukkan itu fitnah, mana datanya? Iya, Bapak anjing, Mana datanya? keluarga Bapak anjing semua itu, Pak. Mana fitnah? Susah jadi ya, Fitnah, Pak, kau diskusinya, fitnah. Pak. Tunggu, Dilawan tunggu. baik-baik nggak bisa ini orang. Fitnah. Gimana ini? Fitnah. Oke, Fitnah. Bapak bisa Anjing bacakan. dong, Bapak ini. Nah, ketika kamu menuduh umat Islam, minimal kita pakai data lah. Nah, Anda boleh. Anda menuduh memang Iya, itu jelas kok. iya. Memang itu Kan jelas Anda kok. mengatakan Menuduhnya Islam dari tidak mana? membawa damai. Itu jelas kok. Menuduh dari mana, Pak? Kalau itu Coba bisa yang baca, tadi Pak. kalian bilang jaksanya Saya rasa bisa Islam, baca. terus jaksanya Kristen, Coba terus bisa kalian baca bilang nggak? polisinya Kristen. Coba bisa baca Mana nggak? Umat datanya? Islam merusak Mana gereja. datanya? Gitu loh. Coba. Ini, baca coba. Mana datanya? Ya baca coba. Mana sih? Mana datanya? Coba dibaca lah. Enggak bisa Bisa baca tunjukkan nggak nih? data jaksanya Kristen, Ini loh. polisinya Nanti Anda Kristen. tunjukkan Mana? masjid gereja mana yang dirusak umat Islam. Nanti kamu tunjukkan. Saya tunjukkan nih. Enggak, tadi Nah, gua baca. diskusi kita tadi kan disampaikan ya kan, sama si kawanmu itu Iya, coba bahwa yang tunjukkan. mengeksekusi, yang menangkap, Iya. yang Saya nggak ke menghakim, situ. Sekarang itu kan kamu jaksanya tunjukkan. Kristen, Iya, polisinya sekarang kamu Kristen. Mana tunjukkan, datanya? Pak. Sekarang kamu Mana tunjukkan. Ya, tunjukkan. Gereja yang Jangan dirusak fitnah, umat gitu loh. Islam. Kalau fitnah bahaya, itu Nah, namanya ini fitnah tanpa apa ada ini, bukti. Pak? Coba dibaca. Bisa Loh. baca nggak, Pak? Baca Enggak, coba. mana jaksanya Kristen, Bisa baca polisinya nggak? Kristen mana? Bisa Mana baca nggak nih, Kristen Pak? polisinya? Bisa baca Iya, nggak? polisinya Kristen mana? Merusak. Jaksanya Kristen merusak mana? masjid. Bisa baca nggak, Pak? Pakai data kita ini. Kenapa sih ini Kristen ini Tadi mau kan pakai dia data-data bilang, di yang luar Bible? menangkap Boleh. aborsi, terorisme itu adalah Kristen. Mana Gini, Pak. datanya? Boleh Gitu loh. nggak dikit, Pak? Kan Dikit aja nggak sanggup nganganya. menunjukkan data itu namanya fitnah. Kamu Saya harapkan ludah saya dikasih garam ya, Pak ya. Baru mau ditunjukin ini Pak Dalbo. Siapa yang menangkap gerombolan Amroji, Densus 88, Pak Zulkarnain. Silakan dicek agamanya itu apa. Ini. Ya. Ini namanya ini nih. Zulkarnain. Silakan dicek aja agamanya apa. Ya. Kalau saya mah, saya mau bukti dulu. Gereja mana yang dirusak umat Islam? Dan saya buktikan masjid yang dirusak oleh Kristen banyak data-data saya. Janganlah kayak Paulus nuduh-nuduh sini, nuduh sana. Larikan dia kan, menghilang dia tuyul gereja.
Assalamualaikum. Bayu. Kita besarkan lagi nih. Tap-tap layar dulu, tap-tap layar. Kita cari oten-oten. Kenapa tapping? Yuk. Lanjut lagi, Ban Cubing. Lagi di kamar. Oh, ngapain? Lanjut dulu Bang Elbo, Bang Erwin. Yang lain saya masih aktivitas. Ayun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ekormu di sini. Ya naiklah aja, naik aja. Tadi lari dia. Naik lagi, Pak. Ya naiklah, Pak. Malu sudah. Ya, apa-apalah kalau sudah malu. Cobalah Kristen sekali-kali tanggapi tema lah. Pak Kurimba, selamat malam. Pak Kurimba. Ini ngapain orang ini naik ini? Tuh. Coba, naik curang lagi. Pergi dia guys. Kita cari dulu Kristen. Elpra nggak mau lagi ke sini dia. Nggak ada yang bisa lagi dia tipu. Bro Erwin. Bro Erwin. Ini pada tidur semua ini.
Coba kita naikkan. Bro Erwin. Nah, naik. Ya, naik semua. Baru mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget. Tuhan Oten ditobatkan. Tuhan bisa bertobat ya? Ya Tuhan kan manusia. Oh iya. Wajarlah kalau bertobat. Iya manusia. Apa nih? Bingung kan? Bingung. Kenapa bingung? Mana Oten yang lain nih? Gak ada oteng, pancing emosi dulu lah. Oh, aduh, Oten udah pada punah. Bang, Enggak. aku udah Bang Tri tadi. Udah. Punah kemana mereka rupanya ya? Istirahat dulu sebentar. Oke, guys, kita starter lagi. Starter. Tetap dengan tema satu, yaitu Matius 11:25, yang mana di sini Yesus mengatakan Tuhan langit dan bumi Bapa. Ya. Lalu Kristen mengatakan Yesus yang Tuhan. Nah, timbul pertanyaan, Yesus Tuhan di mana? Macet. Sebentar, saya pakai HS dulu ya. Pakai handset dulu agar suara Oten terkadang, kenapa kita harus pakai handset? Terkadang suara Oten nih halus kayak ban bocor kalau udah ditanya Tuhannya di mana. Bingung dia. Oh, mulutnya mengecil ya. Begitu ditanya Yesus Tuhan di mana? Oke lah Yesus Tuhan, tapi Yesus Tuhan di mana? Langsung hilang suaranya. Kalian nggak ngerti, kalian nggak paham. Harus belajar dulu. Maksudnya belajar apa ya? Belajar nipu. Belajar Ini kan bodoh. data tertulis. Itu nongol lagi nih Kristen sejati. Nggak mau lagi dia naik. Sejam pakai kurnya. Tadi dia lari. Lari dia. Nah, karena kenapa? Memang nggak bisa dia jawab Yesus Tuhan di mana. Memang bukan naik Tuhan. lagi. Kalian ini Naik lagi. belajar dulu lah kalian. Itu. Alasannya nggak cerdas. Dari tadi kamu nangis di sudut dinding itu. Malah curhat ini. Pagi-pagi curhat. Ditanya Yesus Tuhan di mana, curhat ya. Satu pertanyaan dari saya itu ya. Bukan pertanyaan, sebenarnya ini menenangkan, mendamaikan antara Kristen dan Yesus sebenarnya. Ini tujuannya itu Berarti Cumbing ini pembawa damai ya? membawa damai saya. Oh, berarti anak Allah juga kau ini.
Jadi tujuannya di sini Kristen sejati mendamaikan kalian dengan Yesus. Jangan pula kalian marah sama kami. Ini sebenarnya ada apa antara kalian dengan Yesus? Ada apa? Ada dendam pribadi atau gimana ya? Kenapa sentimen sekali sama Yesus? Ayo. Macet. Ini belum kita tanya yang tadi, masih nanya apa permasalahan kalian. Betul. Atau ubah pertanyaannya Cumbi. Kita ubah. Ubah. Ya udah, Ubah. Yesus anak tunggal Allah bukan? Kristen sejati? Bukan. Saya bantu jawab. Anja. Bantu dia jawab. Bukan. Kalian banyak belajar dulu lah. Kalian bukan level, jujur aja. Belajar apa? Ini kok. Aktual. Ini yang masalah. Aku ngomong A, kalian ngomong B, jadi nggak nyambung karena kalian nggak cerdas. Itu aja. Dari tadi nggak ada kamu ngomong, kamu mute. Saya tahu kamu itu sedang nangis bersedih. Jangan nangis deh. Sudah jelek, nangis lagi. Sudah jelek nangis lagi. Ubah pertanyaannya Cumping. Kenapa Kristen ini ongol-ongol? Nah, mungkin itu ada jawaban. Kenapa Kristen ini ongol-ongol? Macet juga. Anja. Nama Kristen sejati. Botol sejati ya. Anja. Ten. Cuplis. Ongol-ongol. Ongol-ongol. Kepada Kristen sejati ongol-ongol, ayo dipanggil. Langsung macet dia, saudara-saudara. Apa yang terjadi? Jangan-jangan dia sudah stroke sebelah kiri, jatuh di kamar mandi. Anja. Hoi, Kristen sejati. Tolong, itu siapa di sampingnya itu? Ini saudara Kristen sejati siapa? Mungkin ada bininya. Tolong, itu suamimu, lihat. Jangan-jangan ini sudah stroke. Dia nggak punya istri, Pak. Dia nggak punya istri, dia punyanya suami. Suami. Jadi Kristen sejati, coba monitor dulu. Janganlah nangis begitu. Ayo. Nah, pinter. Ya. Baru kemudian diskusi dengan. Jadi kenapa di Kristen itu kita, ya udah saya kasih pertanyaan lain lah. Kalau memang itu kamu nggak bisa jawab, saya tanya lain. Kenapa Kristen ini mengizinkan? Sabar. Sekali-sekali ngomong kok malah kejang-kejang. Kenapa Kristen itu mengizinkan kawin laki-laki sama laki-laki? Coba. Macet kan? Padahal Paulus sendiri sudah mempertunangkan Kristen ini dengan Yesus. Dua Korintus 11 nomor 2. Jadi Kristen sejati ini dituspul dong. Iya. Anja. Coba Kristen sejati, kamu kentut dulu deh. Coba kamu kentut. Apakah kamu masih perawan suci?
Waalaikumsalam. Ayo Kristen sejati. Waalaikumsalam. Kamu kan tertulu deh. Wah, bukan perawang lagi. Siapa sih laki-laki pertama kali yang menyentuhmu, Kristen sejati? Assalamualaikum Kristen sejati. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Farid. Siapa laki-laki pertama yang menyentuhmu sehingga kamu nggak perawang lagi? Paulus. Tapi begini Bendalbo, saya mau boleh. Oke, izin ya sebentar ya. Saya mau tanya sama Kristen sejati nih. Kayaknya nih sejati benar Kristennya nih ya. Lagi Saya muji ngocok dia. Enggak apa-apa, yang penting dia mendengar, enggak apa-apa. Saya muji dia kalau katanya dia Kristen sejati. Begini, saya tahu dan memahami ya bahwasanya Anda sebagai orang Kristen akan marah kepada saya ketika saya bertanya kepada Anda. Apa pertanyaan saya ya? Bahwasanya ajaran Trinitas berlandaskan kepada ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ini menurut Kristennya kamu ya. Sementara yang menjadi permasalahan dan menjadi perbincangan bahwasanya ajaran Yesus dan ajaran Paulus saling bertentangan, saling bertolak belakang. Nah, coba. Bagaimana kira-kira? Contoh saya kasih pengajaran ya. Dalam pengajaran Yesus berdasar kepada hukum perjanjian lama, ajaran hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa yang berbicara tentang pertobatan. Seperti apa yang dikatakan dalam Yeskel 8 nomor 20, setiap orang akan bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya masing-masing. Ayah tidak turut menanggung kesalahan anaknya dan anak tidak turut menanggung kesalahan kesalahan ayahnya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fasik akan mengandung atasnya mengandung lagi ya. Mengandung atasnya lah ya. Menanggung. Gitu ya. Menanggung atasnya ya. Gitu. Jadi kemudian Yesus datang diutus oleh Allah pada zaman perjanjian baru di mana Yesus sendiri berkata di dalam Matius 5:20, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan aku datang untuk menggenapinya. Menurut Anda bagaimana ini? Apa yang salah di sini nih? Menurut Anda nih? Kristen sejati. Woi. Pokoknya Yesus yang salah. Apa yang salah? Kalau Anda mengatakan salah, di mana mengambil itu runukan Yesus itu untuk menggenapi hukum Taurat? Ya, saya uji ilmumu di mana, Pak, dasarnya? Mau tahu di mana dasarnya? Kamu nggak tahu pasti. Pasti kamu nggak tahu karena kamu nggak pernah baca Bible. Tanya dulu Kristen sejati. Ya di mana dasarnya? Kristen sejati ini ongol-ongol loh, ongol-ongol dia. Di mana dasarnya Yesus mengambil penggenapan itu, menggenapi hukum Taurat? Di mana dasarnya kira-kira? Kalau kamu pinter nih, oi, Bang Farid, siap. ini dia tutup telinga buka celana. Nanti aku jawab kalau kau bantah. Aku jawab, kasih tahu kamu nanti. Iya, aku tanya. Cerdas nih, udah lawan Bang Farid berdua. Oke, Aku mau naikkan cari ke atas. orang yang cerdas. Kalau cuma kosong nyaring Oke, lawan Bang Farid. Ini aku nanya sama kamu. Oke, naikkan berdua aja, yang lain gak ikut campur. Coba. Ayo. Di mana dasarnya Yesus penggenapan itu? Di mana dasarnya? Kalau kamu bantai itu gimana sudah menggenapi? Di mana dasarnya kira-kira? Yuk. Kalau kau pintar di mana? Apa yang mendasari Yesus menggenapi hukum Taurat? Pintar nggak kau? Woi, katanya Kristen sejati. Nggak tahu. Dia tutup telinga, tapi buka celana. Gue tahu ya. Tapi kamu bantai ya. Gue tahu. Penggenapan hukum Taurat oleh Yesus tersebut berasal dari perintah Allah kepada Musa di dalam Malaki 4 nomor 4. Kamu tahu nggak bunyinya di situ Malaki 4? Nah, kalau kamu nggak tahu berarti kamu nggak pernah belajar. Inilah selesainya kalian nggak pernah belajar.
Disampaikan aja. Beliau Kristen sejati ini lagi ucap loh, asik sudah dia. Oke, aku sampaikan ya, supaya kau tahu, supaya kau paham. Ingatlah kepada Taurat yang telah aku perintahkan kepada Musa, hambaku di Gunung Hareb, guna untuk disampaikan kepada kaum Israel, yakni mengenai tentang ketetapan hukum. Jadi menurut nubuatan mengenai Maleakhi diakhiri dengan sebuah nasihat kepada bangsa Israel. Nasihat tersebut berisi mengenai peringatan akan Taurat-Taurat kepada kaum Israel. Mau kabur dia, mau kabur. Hei, hei, Enggak, dia lagi menuju puncak. Mau keluar sudah. jadi di mana dasarmu itu? Paulus datang untuk menyediakan hukum Taurat. Hei, apa yang digenapi oleh Paulus? Orang lagi gelimas gimana sih? Katanya pintar. Aduh, susah banget sih kamu nih ya. Wih, katanya melawan orang pintar ini nih kalau lawang ini orang paham Bibelmu nih, ayo. Dia pintar cuma nggak fokus dia Bang Farid karena dia lagi di tushball. Jangan gitulah Bapak Roni nggak baik juga begitu ah. Wih, ngomonglah. Ada datanya itu Bang Farid. Ada datanya. Sebenarnya si Kristen sejati ini udah dipertunangkan dengan Yesus oleh Paulus. Waduh, di mana itu? 2 Korintus 11 nomor 2. Waduh, parah. Berarti di apa itu? Waduh. Tapi sayangnya dia memberikan lubang kendal potnya kepada orang lain. Waduh, berarti udah melebar itu Bang Cuding. Jadi kalau kentut dia ini kayak begini nih, wah, udah melebar kan? Iya. Hai. Alamak. Sebenarnya Bang Farid, jadi Ya, lubang kendal siap. pot dia ini kan sudah jatahnya jatah Tuhan dia gitu. Tapi iya. dimakan sama kawannya. Ini kawannya pun enggak jatah Tuhan dimakan. Aduh. Aduh, bagaimana mau pintar kalau begitu Bang Cubi ya? Iya, ini saya rasa pendeta yang makan ini lubang kendal pot dia nih. Itu bukan ilmu pintar namanya, Bang. Apa? Oh, pintar bagaya dia Bang Farid. Ah, mau lari. Ah. Katanya mau lawan orang cerdas. Ketahuan lubang kendal potnya dimakan pendeta, kabur dia. Kristen sejati. Ada nggak Kristen sejati 10 lagi model kayak gini? Ngomonglah kau Kristen sejati, jangan diam begitu. Katanya pintar melawan orang pintar. Ayo doh, ngomong dah. Hei, aku nanya kamu di mana Paulus menggenapi hukum Taurat di mana? Coba kau jawab dulu di mana? Gimana dia mau bicara Bang Farid? Di sudut muka belakang dia, di depan ada juga. Di belakang juga ada. Lalu kalau bicara dia Awesome. Itu apa? Yang mulutnya disempel ongol-ongol. Auzubillah min zalik. Aduh. Itu Kristen sejati. Lubang kendal pot kamu itu jatah Tuhan. Jangan kamu kasih sama teman kamu. Nanti marah Tuhan.
Nanti Tuhan kamu marah. Begitu dicek, wah ini sudah belum. Ya, Bang Cubing dia nyari orang pintar, tapi dia kok diam aja dia, kenapa? Maksudnya dia ini pintar mainnya loh, gitu loh. Oh, gitu. Pintar main. Pintar main depan pan belakang dia nih Bang Dalbo. Ya, dua-duanya lah. Alhamdulillah ya. Ya Allah, jangan gitulah. Ayo, ngomonglah, hei. Ini bukan ini. Gimana dia mau bicara? Di depannya ada yang sumpah. Jadi untuk apa dia di atas komen begini nih Bang Cubing, Bang Tri? Untuk apa dia Bang Tri ini di atas komen dia menjadi? Dia di sini numpang pansos. Tidur. Enggak ditidurin. Wah? Aduh. Pasti celana dalamnya ini warna kuning nanti. Dari tadi seperti yang dibawa kamu punya narasi nggak ada edukasi loh tadi. Cuma katakan mana orang pintar. Nggak ada guna kalau nggak pintar. Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada edukasi yang bisa buat jadi apa namanya, kita jadi cerdas. Nggak ada. Tunjuk kepintaranmu, itu bantah itu. Maksudnya dia pintar main, pintar diskusi. Coba kalau ada kepintarannya ditampilkan, Mbak. Kalau kamu punya ilmu, perlihatkan ilmumu di sini. Kalau kau punya malu, coba spill coba kemaluanmu. Yo, bantah tapi itu. Begini ya. Bantah. Begini Bang Tri ya. Bang Farid, punya Bang Dalbo bantah. Aku di belakangmu loh. Ya, sejujurnya saya katakan kepada umat Kristen ya, tidak usahlah kalian tuh masuk Islam, tapi paling tidak orang-orang Kristen back to the real of Jesus ya. Artinya kembali ke Yesus, maka lakukan segala yang Yesus perintahkan. Maka saya yakin dan percaya jika itu misalnya orang-orang Kristen diterapkan mengikuti perkataan Yesus, maka dengan sendirinya orang-orang Kristen akan menjadi seorang Muslim. Bang Farid, tertolak sudah sama Yesus karena dia tidak perawan lagi. Oh. Ya paling tidaklah ikutilah perkataan Yesus. Walaupun kalian tidak ingin masuk Islam, tapi paling tidak ikuti perkataan Yesus. Back to the real of the Jesus, gitu kan? Tuhannya meraju, gimana nggak perawan lagi? Tunggu Bang Farid, dia sedang ganti pampers. Sebentar. Oh dia datan bulan rupanya. Jadi begini Bang Cubing, ya. Nah yang jadi pertanyaan ini sekarang, jika Yesus dilahirkan demi untuk menebus dosa asal dari Adam, maka sudah tentu Yesus haruslah sangat paham terkait misinya datang ke dunia dengan membawa atas nama Adam. Tapi kan tidak kan? Ya enggak? Ya. Enggak. Dan lagi-lagi yang menjadi pertanyaan, lantas bagian Bible manakah Yesus pernah menyebut nama Adam dan mengajarkan selak beluk tentang dosa waris yang akan ditebusnya itu? Nggak ada juga. Makanya ini pernyataan pengajaran doktrin penumbul saya ini gagal, nggak ada guna. Jadi ketika dibuka data 2 Korintus 11 nomor 2 itu langsung hilang typing di bawah juga. Oten nggak berani typing sudah. Jadi saya sarankan kepada kalian Oten ya, saran daripada Al-Quran dikatakan di surah Al-Imran ayat 19. Nggak saya baca apa yang jenis-jenisnya, apa terjemahannya saja. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam,
maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat kelak akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Nah, itu kata Al-Quran tuh. Jadi sekarang ini abang Kristen, abang sejati nih ya, yang sejati ini cepatlah berbalik ya, jangan sampai salah pikiran ya. Jangan Dia panggil selamat. abang Pak Farid, itu tante. Tante Kristen sejati. Jadi lebih baik kalian berbalik secepatnya ya, supaya kamu itu nggak bisa selamat loh, ya. Ini mana ya? Karena ajaran yang kalian ikuti itu, kan kamu itu ya sebenarnya ajaran yang apa ya? Tidak masuk akal gitu loh, ya. Tidak sampai di akal sehat. Itu ada dosa yang harus ditebus, kemudian manusia jadi Tuhan. Banyak hal yang memang bertentangan dengan akal sehat kita. Apakah kalian nggak bingung? Pasti bingung lah, tapi Anda pura-pura nggak bingung gitu ya. Karena termakan doktrin. Nah gitu. Bapak gereja yang kalian ikutin ya susah. Bapak gereja menyampaikan paling tidak ya Yohanes 1:1, Yohanes 14, paling itu aja. Gimana nggak diikutin, Bang Farid? Ya. Udah ditusbol. Astagfirullah. Udah belum kenal potnya itu. Tante, kok diam tante? Kukira keras, ternyata ongol-ongol. Tadi aku simak di bawah dari tadi, sengaja aku nggak naik, entah aku dengar